Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cici Rasmiati, SFOS MSI, Auditor Kepegawaian Ahli Muda, Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta. Selaku narasumber pada hari ini, yang kami hormati, Bapak Afan Martadi, APMSI, Kepala BKD Kabupaten Rembang. Yang kami hormati, Bapak Nur Salam Wahid, SHMSI, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Kabupaten Rembang. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta Bintek penyusunan SKP yang mengikuti secara langsung di lantai 4 kantor Bupati Rembang maupun yang bergabung melalui Zoom. Selamat datang di hari terakhir bimbingan teknis penyusunan SKP tahun 2022. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk materi hari ini yaitu penyusunan SKP tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021. Mohon izin Pak Afan sebelum dimulai zil-yil dulu nggih. Baik, saya mulai nggih. Mohon berdiri Bapak Ibu. Implementasi budaya kerja Bu Cicih di Rembang ya. Mohon izin. Semangat pagi. Ayo Bang Rembang. Ulangi 3 kali ya. Semangat pagi. Ayo Bang Rembang. Semangat pagi. Ayo Bang Rembang. Baik, terima kasih. Mohon duduk kembali. Sebelum memasuki materi yang akan disampaikan oleh narasumber, kepada Bapak Kepala BKD mungkin akan menyampaikan pengantar atau sambutan. Pak Afan mungkin memberikan sambutan sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dari BKN Kanrek 1 Yogyakarta yang pada pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah Bintek yang kita laksanakan 3 hari kemarin. Yang kami hormati Bapak Ibu Kasubag Umum dan Kepegawaian se-Kabupaten Rembang, serta Bapak Ibu yang tergabung di dalam Bintek ini melalui meeting, Zoom meeting yang sudah join di angka kalau sekarang 200 lebih ya, Mas Nanda? 200 lebih yang join? 166. Jadi saya harapkan nanti apa yang sudah join ini bisa sharing kepada rekan-rekan di OPD-nya masing-masing. Rekan-rekan dari BKD yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan sekaligus mencoba mempraktekkan apa-apa yang sudah kita kerjakan sejak 2 hari kemarin. Perlu kami sampaikan, Ibu dari BKN, bahwa 2 hari kemarin kita sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran dari aspek perencanaan sampai pada penetapan kinerja. Yang kebetulan pada 2 hari kemarin narasumbernya dari Bapeda dan bagian organisasi. Bapeda meliputi perencanaan mulai dari RBCMD, Renstra, terus Renja, RKA, DPA, sampai saat reviewnya. Bagaimana juga cascading-nya, kemarin sudah terbahas. Dari bagian organisasi menegaskan ending dari perencanaan ketika sudah ditetapkan anggarannya dengan penetapan perjanjian kinerja.
Dari perjanjian kinerja dan cascading inilah, semoga Bapak Ibu yang hadir di sini sudah mencoba membuat satu dari eselon 2 sampai ke pelaksana, tapi satu-satu aja. Saya berharap itu sudah dibuat sehingga nanti penyampaian dari BKN bisa nyambung. Bisa nyambung ketika kita ada beberapa permasalahan, kita ada beberapa kesulitan, nanti kita bisa sama-sama bahas langsung sekaligus dengan narasumber. Sehingga kami harapkan setelah hari ini, jenengan bisa langsung membuat SKP dengan cut off Januari, Juni, Juli, Desember, karena ada perbedaan regulasi sampai clear. Yang paling penting adalah saya menyikapi perubahan peraturan Menpan terkait SKP ini di Menpan nomor 8 2021 ini ke depan. Jadi mulai tahun 2022 ke depan, saya lebih menekankan bahwa itu semua tergantung dari perencanaan kita. Perencanaan harus nyambung, semuanya tercover atau tergambar di dalam cascading. Sehingga kami harapkan semua OPD ketika penetapan indikator mulai dari tujuan sampai ke outcome output di dalam Renstra maupun Renja belum sesuai dengan cascading, silakan berkomunikasi secepatnya dengan Bapeda agar penetapan perjanjian kinerja yang akan ditetapkan berdasarkan perencanaan sampai ke DPA itu sinkron semuanya. Ketika tidak sinkron, nanti pertama jelas jenengan akan menyusun LKJIP sulit. LKJIP-nya jadi nggak nyambung. Kedua, nilai sakit OPD yang akan dikonstruksi ke nilai sakit kabupaten yang akan dievaluasi oleh Kemenpan nanti juga akan hancur. Sehingga jangan teliti perencanaan, cascading, sama perjanjian kinerja itu sudah nyambung atau belum. Karena patokan untuk SKP itu mulai dari perencanaan sampai ke perjanjian kinerja. Itu. Saya kemarin secara khusus dihubungi sama Dinas Kesehatan, masih ada yang tidak nyambung. Sehingga saya menyampaikan segera komunikasikan ke Bapeda. Apakah yang diubah itu cascading-nya atau memungkinkan diubah renstranya? Karena renstra kalau diubah pasti setingkat kegiatan. Karena program itu nanti sudah termaktub di dalam RPJMD. Dan saya yakinnya program itu saya yakin tidak akan berubah. Tapi yang berubah paling di tingkat kegiatan. Ketika tingkat kegiatan itu hanya mengubah peraturan Bupati tentang Renstra maupun Renja. Karena Renstra dan Renja ditetapkan oleh dengan keputusan peraturan Bupati. Saya berharap itu semuanya bisa dengan cermati sinkron. Sering dan berkali-kali saya sampaikan bahwa penyusunan SKP itu tidak bisa hanya jenengan tok yang bekerja. Harus koordinasi dengan Bapeda, harus koordinasi dengan bagian organisasi, harus berkoordinasi dan komunikasi secara internal, utamanya kepada Kasubag Perencanaan dan Program. Itu yang istilahnya harus jenengan lakukan di internal maupun eksternal. Mungkin selanjutnya dari BKN akan menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan selama 2 hari ini untuk mendapatkan review apakah ada perbaikan maupun penambahan-pemenahan atas kekurangan yang sudah kita kerjakan. Oleh sebab itu pada siang hari ini kami mohon Mbak Nia maupun siapa Dek Septa yang belum hadir ke sini segera di-calling untuk segera hadir supaya tidak ketinggalan materi. Demikian yang perlu kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Pak Afan. Kemudian untuk materi selanjutnya, kami persilahkan kepada Bu Cicih untuk memaparkan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo maju Rembang gitu ya Pak ya. Ayo bangun Rembang. Oke. Selamat pagi. Ayo, Bapak. Oke, luar biasa. Ya, terima kasih. Terkait dengan materi hari ini, sebenarnya materi dari kemarin sangat-sangat terkait ya, berkaitan dengan hari kemarin yang sudah disampaikan matrik peran hasil. Hari ini hanya menginput di SKP, artinya ketika matrik peran hasil sudah siap, tinggal copy paste saja dari matrik peran hasil yang sudah selesai disusun itu dimasukkan ke format SKP. Ya, mungkin dari peserta yang hadir secara luring maupun daring ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan implementasi di lapangan atau ada proses cascading yang kesulitan dalam menginput rencana kinerja atasan yang diintervensi. Mungkin nanti bisa kita diskusikan secara langsung bagaimana kita mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Afan bahwa kesulitan-kesulitan cascading ini memang harus dikoordinasikan dengan bagian organisasi atau yang terkait dengan perencanaan kinerja. Nah, di dalam Permenpan 8 memang secara tahapan sebelum dilakukan perencanaan kinerja itu perlu disusun tim pengelola kinerja. Nah, tim pengelola kinerja ini memang unsurnya terdiri dari unsur perencanaan, kemudian unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian. Dari ketiga unsur ini yang dianggap nantinya bisa menyusun sasaran kinerja pegawai seluruh pegawai di instansi pemerintah Kabupaten Rembang. Nah, makanya di dalam Permenpan 8 di situ menyebutkan juga ketika misalnya sampai di minggu kedua bulan Januari itu masih ada pegawai yang belum menyusun SKP, maka tim pengelola kinerja ini bisa membantu untuk menyusun SKP dari pegawai tersebut. Nah, bagaimana cara menyusun SKP-nya? Yaitu tadi tahapannya diawali dari Renstra atau RKT sampai ke matrik peran hasil. Nah, dari pembagian atau matrik peran hasil itu ketika sudah siap, tinggal copy paste saja di dalam format SKP. Nah, hanya saja memungkinkan ada output yang dihasilkan oleh unit kerja, ini ternyata tidak terakomodir atau dalam hal ini secara eksplisit tidak dituangkan di dalam perjanjian kinerja atau perkin atau PK. Nah, ada beberapa instansi yang dalam menyusun perkin atau PK-nya ini hanya output yang memang berkaitan dengan anggaran saja. Sedangkan untuk output yang dihasilkan oleh unit kerja, banyak diantaranya yang secara langsung ini tidak ada keterkaitan dengan anggaran. Nah, untuk hal yang demikian nanti bisa ditambahkan di dalam SKP. Nah, kalau kita tarik kesimpulan, berarti SKP ini memang tidak hanya melulu sesuai dengan perkin atau perjanjian kinerja. Unsur dari SKP ini ada 3 hal. Yang pertama, SKP ini turunan dari RKT, Renstra, PK, atau perjanjian kinerja atau perkin. Nah, ini unsur yang pertama. Sedangkan unsur yang kedua, SKP ini atau rencana kinerja yang dituliskan di dalam SKP juga merupakan direktif. Direktif ini program khusus dari pimpinan. Misalnya untuk SKP JPT Kepala Dinas Kesehatan misalnya. Nah, ini ada program khusus dari bupati atau mungkin dari gubernur atau mungkin dari presiden. Nah, ini bisa masuk menjadi rencana kinerja berupa direktif. Walaupun mungkin program ini tidak tertuang di dalam PK, tidak tertuang di dalam perjanjian kinerja.
bisa dimasukkan atau ditambahkan ke dalam rencana SKP. Ya, yang pertama adalah perkin atau perjanjian kinerja, yang kedua adalah direktif, itu tadi program khusus dari pimpinan, bisa dari bupati atau dari gubernur atau dari presiden. Kemudian yang ketiga adalah inisiatif strategis atau rencana aksi. Inisiatif strategis ini berupa inisiatif dari JPT sendiri, jadi dari jabatan pimpinan tinggi atau kepala unit kerja mandirinya, memiliki inisiatif atau program tersendiri yang memang inisiatif dari JPT-nya dan tidak terkait dengan perkin, tidak ada di dalam perkin dan bukan merupakan direktif. Jadi ada 3 ya tadi ya. Yang pertama merupakan turunan dari Renja, Renstra, RKT yang turun menjadi perkin. Kemudian yang kedua direktif. Direktif itu program khusus dari bupati, perintah langsung atau mungkin dari gubernur atau presiden. Yang ketiga adalah inisiatif strategis atau rencana aksi yang memang merupakan inisiatif dari JPT-nya langsung. Nah, untuk inisiatif strategis ini bisa berupa program atau output yang merupakan untuk mengakomodir, output itu untuk mengakomodir output-output di unit kerja yang memang tidak tercantum di dalam perkin dan bukan merupakan direktif. Misalnya, JPT ini mempunyai program atau output berupa pelayanan terpadu satu pintu gitu. Nah, untuk pelayanan terpadu satu pintu, output ini merupakan inisiatif dari JPT yang tidak tertulis di dalam perkin dan bukan merupakan direktif. Nah, ini menjadi unsur ketiga dari SKP. Oke ya, jadi ketika kemarin sudah menyusun perjanjian kinerja dan sudah menyusun cascading-nya dan sudah menyusun matriksnya, ini memungkinkan ketika akan mengubah dari perjanjian kinerja yang disusun tadi dalam menginput ke formulir SKP tidak secara otomatis hanya copy paste, tapi bisa juga menambahkan dengan 2 hal yang lain, direktif atau rencana aksi atau inisiatif strategis itu tadi. Nah, nanti berkaitan dengan penilaian, ini akan hasil dari perencanaannya ini akan dievaluasi atau dianalisis oleh tim pengelola kinerja. Tim pengelola kinerja ini akan memverifikasi apakah sasaran kinerja yang disusun itu tadi masuk ke kategori perkin atau RKT sesuai dengan perjanjian kinerja atau Renstra, atau masuk ke dalam kategori direktif atau masuk ke kategori inisiatif strategis. Dari ketiga jenis atau ketiga kategori SKP itu nanti akan berpengaruh kepada penilaiannya. Ketika hasil dari verifikasi tim pengelola kinerja, rencana kinerja tersebut masuk atau sesuai dengan perkin atau direktif, maka kita kategorikan kinerja utama 1 atau KU1. Sedangkan ketika misalnya hasil verifikasi dari tim pengelola kinerja ini, rencana kinerja dari JPT tersebut masuk ke kategori inisiatif strategis atau rencana aksi, maka masuk ke kategori KU2. Nah, bedanya apa? Ketika masuk ke kategori KU1, nanti penilaiannya adalah 60%, sedangkan ketika masuk ke kategori inisiatif strategis, nilainya adalah 40%. Oke, ya sebelumnya mohon izin, saya akan men-share screen format terbaru dari SKP. Ya, format terbaru ini setelah mengalami beberapa perubahan ya, beberapa penyempurnaan.
Ya, beberapa di antaranya terkait dengan target. Untuk penyusunan target, ini memungkinkan kalau di format yang sebelumnya mungkin belum ada target minimal dan target maksimal ya. Sementara di dalam Permenpan 8 sebenarnya memungkinkan ketika target ini berupa range. Dalam artian ada range minimal dan range maksimal. Saya contohkan ketika misalnya ada rencana kinerja yang berupa perolehan nilai sakit, kategorinya A. Nah, untuk kategori A ini akan lebih mudah jika kita susun targetnya ini berupa kuantitatif. Kita angkakan, A itu range berapa? Misalnya range 90 sampai 100. Dalam artian range 90 sampai 100 ini, saat kita menyusun atau menginput di dalam format SKP, kita buat target minimal adalah 90, target maksimal adalah 100. Nah, namun memungkinkan juga ketika target dari rencana kinerja ini bukan berupa range, tetapi merupakan single rate. Nah, ketika merupakan single rate atau target single, maka untuk target min silahkan diisi strip saja. Diisi strip, kemudian untuk target maksimal diisi targetnya. Nah, ini hal yang berbeda dari format yang sebelumnya. Ini ada pembaharuan sedikit. Oke, sebelumnya banyak juga pertanyaan. Bagaimana kita menyusun SKP 2022? Apakah sama dengan SKP 2021? Beda. Bedanya di mana? Ketika kita menyusun SKP 2021, kita menyusun dengan dua format ya. Di SKP 2021 kita menyusun dengan dua format sehingga periodenya kita buat menjadi dua periode. Periode pertama menggunakan PP 46 di Januari sampai Juni, kemudian di periode 2 Juli sampai Desember menggunakan PP 30. Sedangkan di penyusunan SKP 2022 full 1 tahun menggunakan PP 30. Sehingga nanti formatnya tidak dibuat 2 periode lagi, tetapi cukup dengan 1 penilaian selama masa 1 tahun dari Januari sampai Desember full menggunakan PP 30. Itu yang membedakan. Ya, mungkin Bapak dan Ibu peserta sosialisasi sudah selesai untuk penilaian 2021? Belum. Ya, masih ada waktu sampai akhir Februari ini ya untuk penilaiannya. Ya, mungkin nanti bisa kita singgung sedikit tentang bagaimana mengintegrasikan 2 periode itu. Oke, sebelum masuk ke penilaian, kita isi dulu siapa pegawai yang dinilai. Ya, pegawai yang dinilai adalah kita yang menyusun SKP kita, perencanaan kinerja untuk kita. Diisi di situ nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan unit kerja. Kemudian pejabat penilai kinerja itu siapa? Nah, ini sering menjadi pertanyaan ya, mengingat ada perubahan peraturan dari PP 46 ke PP 30. Ada yang memaknai pejabat penilai ini sama dari PP 46 dengan PP 30. Tapi kemudian dengan adanya perubahan, ya mungkin akhir tahun kemarin Bapak dan Ibu ada yang mengalami perubahan dari pejabat struktural menjadi fungsional dengan pengalihan atau penyederhanaan birokrasi ya. Apakah dengan perubahan atau pengalihan jabatan dari struktural ke fungsional, dari struktural menjadi fungsional yang kemudian diangkat juga menjadi subkoordinator atau koordinator ini memiliki kewenangan sebagai pejabat penilai kinerja? Tidak. Ya, pejabat penilai kinerja di sini adalah pejabat struktural. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, pejabat penilai kinerja adalah pejabat struktural. Apakah bisa pejabat fungsional mendapat kewenangan menjadi pejabat penilai kinerja? Bisa saja,
jika pejabat fungsional tersebut misalnya diangkat menjadi PLT pejabat struktural. PLT ini memiliki kewenangan juga untuk melakukan penilaian kinerja. Di dalam SEBKN ada ya diatur terkait dengan kewenangan PLT, PLH. Di antaranya adalah melakukan penilaian kinerja. Jadi boleh ketika misalnya jabatan fungsional tersebut diangkat menjadi PLT untuk melakukan penilaian kinerja. Sekaligus menjawab apakah PLT ini boleh melakukan penilaian kinerja? Boleh. Nah, tetapi misalnya ada satu unit kerja yang memang rentang kendalinya tinggi, luas, kemudian memberikan tugas kepada subkoordinator untuk memantau kinerja di timnya misalnya. Nah, ketika hal ini terjadi, silakan saja subkoordinator memantau kinerja di timnya, tetapi hasil pantauan atau pemantauan kinerja ini dilaporkan ke pejabat strukturalnya, dan pejabat struktural itulah yang memiliki kewenangan untuk secara sah memberikan penilaian untuk dokumen penilaian kinerja. Gitu. Tapi kalau secara fungsi untuk melakukan pemantauan boleh nanti sebagai dasar bagi pejabat struktural untuk mendokumentasikan penilaian. Oke, sampai ke pejabat penilai kinerja tidak ada pertanyaan ya. Ya, namun ada beberapa hal yang sampai akhir 2021 untuk penilaian SKP 2021 dan untuk kepentingan kenaikan pangkat di April dan Oktober 2022, memang dari BKN sendiri memiliki kebijakan ya untuk di masa transisi ini tidak terlalu mempermasalahkan tentang pejabat penilai kinerja, khusus di masa transisi. Sedangkan di penilaian 2022, ini memang harus sesuai dengan Permenpan 8, dan ada SEBKN-nya yang di situ secara eksplisit sudah menjelaskan secara rinci siapa pejabat penilainya. Dan ketika Bapak dan Ibu di sini ada yang sudah membaca SE-nya, kemudian bertanya, apakah iya seorang JPT, pejabat pimpinan tinggi ini atasan langsungnya harus bupati? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita sampaikan bahwa untuk kewenangan pejabat penilai ini bisa didelegasikan, sehingga untuk JPT, Kepala Dinas atau Eselon 2, ini bisa jadi pejabat penilainya didelegasikan oleh Bupati kepada Setda. Boleh. Kemudian nanti dari pejabat penilai itu ada atasan pejabat penilainya, baru bupatinya. Oke ya. Ya, kemudian untuk di Dinas Pendidikan, bagaimana kepala sekolah? Apakah kepala sekolah boleh melakukan penilaian kinerja? Nah, kalau secara peraturan di Permenpan 8 maupun SE, sekali lagi jabatan fungsional ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kinerja. Namun sekali lagi di dalam masa transisi ini dipersilahkan, kita tidak mempermasalahkan. Silahkan saja kalau misalnya kepala sekolah menjadi pejabat penilai kinerja di tahun 2021. Ya, dengan catatan nanti di 2022 kita perbaiki lagi. Harus pejabat struktural kita tarik ke dinasnya. Sama saja dengan kepala puskesmas. Apakah kepala puskesmas ini boleh menandatangani penilaian kinerja? Ya, ketika kepala puskesmas ini adalah pejabat struktur fungsional, maka tidak memiliki kewenangan sebagai pejabat penilai kinerja. Hanya saja khusus untuk 2021 penilaiannya, karena ini masa transisi, kami tidak mempermasalahkan hingga untuk kenaikan pangkat, dokumen kenaikan pangkat sampai Oktober 2022. Oke ya, tidak ada pertanyaan ya terkait dengan pejabat penilai kinerja, sudah jelas. Lanjut ke rencana kinerja. Rencana kinerja ada dua, rencana kinerja utama dan rencana kinerja tambahan. Apa bedanya rencana kinerja utama dengan rencana kinerja tambahan ini?
Rencana kinerja utama ini terkait dengan kinerja unit kerja atau organisasi. Jika outputnya ini untuk atau berkaitan atau mengakomodir atau mengintervensi unit kerja, rencana kinerja unit kerja, maka masuk ke kinerja utama. Misalnya, saya pelaksana di seksi A atau di bidang A. Kemudian secara matrik saya diberikan tugas untuk mengerjakan pekerjaan di bidang B. Apakah masuk ke kinerja utama atau kinerja tambahan? Kinerja utama. Karena output tersebut untuk mengintervensi kinerja organisasi. Oke ya, tetapi kalau misalnya saya ditunjuk sebagai tim korpri kabupaten atau menjadi tim satgas COVID di kabupaten yang dalam hal ini lingkup penugasannya bukan hanya di organisasi saja, bukan hanya di dinas saya saja. Nah, itu masuk ke kinerja utama atau kinerja tambahan? Kinerja tambahan. Ya, nanti untuk kinerja tambahan, lingkup penugasan ini akan memberikan perubahan penilaian, perbedaan penilaian. Ketika lingkup penugasannya ini berlaku hanya di unit kerja atau dalam hal ini di unit terkecil gitu ya, ini nanti bisa diberikan bobot 1. Kalau misalnya lebih besar lagi ke kabupaten, ini bisa diberikan nilai atau bobot 2. Kalau misalnya lingkup penugasannya ini sudah lintas kabupaten, jadi saya memiliki SK atau surat tugas bukan hanya di lingkup Kabupaten Rembang saja, tapi sudah lintas, misalnya sudah masuk ke Provinsi Jawa Tengah gitu ya, lingkup penugasannya, atau bahkan interaksi juga ke instansi pemerintah pusat misalnya. Nah, ini juga bisa diberikan bobot lebih tinggi, yaitu 3. Dan kalau dilihat dari tingkat kerumitannya, kompleksitasnya ini lebih, maka bisa diberikan bobot 4. Jadi untuk kinerja tambahan ini ada 4 ya tingkatannya, bobot 1, 2, 3, dan 4. Tergantung lingkup penugasan. Dan untuk kinerja tambahan ini memang harus ada surat keputusannya atau surat tugas dari pejabat yang berwenang. Ya, untuk kinerja utama, tadi sudah kita sampaikan bahwa di rencana kinerja jabatan pimpinan tinggi ada 3 ya tadi ya, bisa dari PK, perjanjian kinerja yang kemarin sudah disusun itu, tinggal di copy paste saja ke kolom rencana kinerja. Biasanya perjanjian kinerja sudah berupa output ya, bahasanya bukan bahasa aktivitas lagi ya, jadi tinggal copy paste saja. Tinggal copy paste bahasa output itu, bahasa output dari perjanjian kinerja yang disusun kemarin menjadi rencana kinerja JPT. Atau kalau misalnya tadi ada direktif dari pimpinan yang lebih tinggi, ini juga bisa dimasukkan ke SKP. Atau kalau misalnya memiliki inisiatif strategis tadi atau rencana aksi, bisa juga ditambahkan ke rencana kinerja. Jadi kesimpulannya, rencana kinerja di dalam SKP bukan mutlak dari Perkin ya, bisa jadi ditambahkan direktif atau inisiatif strategis. Ya, kemudian indikator kinerja individu. Ya, di dalam Perkin ini juga biasanya sudah tertuang juga indikator keberhasilan dari rencana kinerja yang sudah ditetapkan. Ukuran keberhasilannya apa? Boleh misalnya dilihat dari prosentasenya, boleh indeksnya, boleh jumlahnya, boleh misalnya dari nilai sakit, nilai RB misalnya ya, boleh menjadi ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu. Nah, kemudian untuk target,
Target juga boleh berupa range, ada target minimal dan target maksimal. Kemudian satuan silahkan disesuaikan dengan indikator kinerja individunya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Boleh langsung ya bertanya ya, kalau misalnya ada kesulitan dalam menyusun SKP ini. Ya, ketika tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjutkan. Nah, setelah proses perencanaan ini, langkah selanjutnya adalah verifikasi dari tim pengelola kinerja. Nah, memungkinkan ketika misalnya dari instansi belum menetapkan tim pengelola kinerja, maka verifikasi bisa dilakukan oleh atasan langsungnya. Silakan diverifikasi, kemudian setelah diverifikasi, ditetapkanlah SKP. Ditetapkan dalam hal ini didokumentasikan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan? Ya, di sini ada yang raise hand ya. Mungkin bisa langsung. Ya, karena kebetulan saya tidak ada ya untuk to unmute. Ini ada Redmi Note 9. Ya. Ya, terima kasih. Saya dari Puskesmas Saleh, Bu. Terkait dengan pejabat penilai kinerja yang dari struktural tadi, kalau Puskesmas Saleh itu berarti ke Dinas Kesehatan, gitu. Tapi di Puskesmas itu ada pejabat struktural Kasubag TU dengan eselon jabatan eselon 4B. Itu apakah bisa menilai kinerja dari fungsional? Kalau misalkan tidak bisa, kalau misalkan bisa, berarti nanti setelah Kasubag TU itu yang menilai pejabat di atasnya berarti sekretaris Dinas Kesehatan gitu. Terima kasih. Oke, ya. Untuk pejabat penilai kinerja, ini memang diupayakan adalah atasan langsung. Dalam hal ini proses SKP-nya ini ada terkaitan, ada cascading-nya. Upayakan seperti itu. Meskipun misalnya kita menyusun surat edaran untuk menetapkan siapa pejabat penilainya, misalnya ya. Oh, kok ini bukan atasan langsungnya ya, hanya mengkoordinasikan saja misalnya. Kalau seperti itu bagaimana? Ya, silahkan untuk dalam hal ini ketika proses cascading-nya belum ada, silahkan dibuat. Sehingga ada cantolannya atau dalam hal ini pejabat penilai juga bertanggung jawab terhadap ketercapaian target yang di bawahnya atau dalam hal ini yang dinilainya. Sehingga tujuan dari cascading itu tercapai. Tujuan cascading itu apa? Tujuan cascadingnya adalah ketika pejabat di bawah itu targetnya tidak tercapai, maka secara otomatis ini akan mempengaruhi atau ada keterkaitan dengan rencana kinerja di atasnya. Sehingga secara otomatis pejabat penilai ini juga bertanggung jawab terhadap ketercapaian dari target pegawai yang dinilainya. Sehingga nanti proses pemantauan, proses penilaiannya ini benar-benar bisa menggambarkan proses implementasi pencapaian targetnya. Berbeda halnya ketika misalnya dalam proses penyusunan penilaian kinerja ini tidak ada kaitan antara ketercapaian target dari pegawai yang dinilai dengan pejabat penilai. Ketika tidak ada keterkaitan, maka memungkinkan ada sikap acuh tak acuh atau tidak peduli atau bahkan sama sekali tidak dilakukan pemantauan kinerja. Ini bedanya antara SKP PP 46 dengan PP 30. Kalau dulu di PP 30, di PP 46
pada saat kita menyusun rencana kinerja, kita tidak peduli atau bahkan tidak tahu bagaimana rencana kinerja atasan kita. Kita tidak mengetahui apa keterkaitan rencana kinerja kita dengan rencana kinerja atasan kita. Kita cukup menuliskan aktivitas yang biasanya kita lakukan apa, dan mungkin aktivitas ini tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan target kinerja organisasi. Nah, hal ini yang diubah menjadi PP 30. Di dalam penyusunan rencana kinerja PP 30 ini, proses cascading-nya harus jelas antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai, pejabat yang dinilai, sehingga proses keterkaitan pemantauan kinerja akan secara otomatis terpantau. Karena ketika rencana kinerja dari pejabat yang dinilai ini tidak tercapai, maka secara otomatis akan terkait dengan ketidaktercapaian dari atasan langsungnya. Sehingga di dalam PP 30 ini, pejabat yang dinilai ini tidak bisa membuat atau menyusun SKP jika di atasnya belum menyusun SKP. Karena di dalam formnya secara jelas berdampingan apa rencana kinerja atasan langsungnya yang diintervensi, baru di sampingnya adalah rencana kinerja kita. Sehingga ketika dilakukan verifikasi oleh tim pengelola kinerja, ini akan ada kesimpulan apakah ada keterkaitan atau tidak. Kemudian di situ juga dianalisis proses cascading-nya, ini menggunakan direct cascading atau non-direct cascading. Ya, saya akan men-share screen untuk rencana kinerja yang jabatan administrasi. Ya, di dalam rencana kinerja yang administrasi, di sini ada kolom rencana kinerja atasan langsung atau unit kerja atau organisasi yang diintervensi. Nah, ini harus ada keterkaitan dengan rencana kinerja dari pegawai yang dinilai. Kalau tidak terkait, maka nanti akan ada rekomendasi dari tim pengelola kinerja. Nah, hasil dari verifikasi tim pengelola kinerja ini akan menentukan apakah rencana kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja atasan langsungnya ini ada keterkaitan dan proses cascading-nya itu berupa direct cascading atau non-direct cascading. Nah, hasil dari verifikasi pengaruhnya apa terhadap penilaian? Terhadap penilaian akan berpengaruh terhadap prosentasenya. Ketika hasil dari verifikasi, proses cascading-nya ini berupa direct cascading, maka penilaian 100% kepada pejabat yang dinilai, pegawai yang dinilai. Sedangkan ketika proses cascading-nya berupa non-direct cascading, maka akan diberikan 80% kepada pegawai yang dinilai dan 20% kepada pejabat penilai atau atasan langsungnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya direct cascading dengan non-direct cascading? Untuk cascading yang berupa direct, ini diartikan proses pelimpahan output rencana kinerjanya ini diserahkan 100% kepada pegawai yang dinilai. Sedangkan untuk non-direct cascading, tidak 100%, tetapi unsur koordinasi atau final output ya, output finalnya ini masih sangat dipengaruhi oleh atasan langsungnya. Atasan langsung dalam proses koordinasinya sangat mempengaruhi ketercapaian target. Ini masuk ke kategori non-direct cascading. Saya contohkan ketika misalnya di Dinas
kebersihan misalnya ya. Di Dinas Kebersihan, proses cascading atau matrik peran hasilnya atau pembagian tugasnya misalnya berdasarkan wilayah. Oh, di Kecamatan A, Kecamatan B, Kecamatan C menjadi tanggung jawab pegawai A. Kemudian di Kecamatan D, E, F menjadi tanggung jawab pegawai B misalnya, atau pegawai X dan pegawai Y misalnya ya, dari 3 kecamatan masing-masing. Nah, ketika ada pembagian secara wilayah, akan secara jelas pertanggungjawabannya ketika misalnya tingkat kebersihan di Kecamatan C ini rendah. Maka secara otomatis atasan langsung ini akan bisa menilai, oh Kecamatan C yang rendah berarti kinerja dari pegawai X yang rendah. Nah, ini contoh cascading-nya berupa direct cascading. Tanggung jawabnya langsung diserahkan kepada pegawai yang dinilai. Pegawai pegawai X bertanggung jawab terhadap Kecamatan C, kebersihan di Kecamatan C. Jadi ketika Kecamatan C ini tingkat kebersihannya rendah, maka pegawai X yang nilai kinerjanya rendah. Tetapi misalnya dalam proses cascading bukan berdasarkan wilayah tadi, bukan pembagian wilayah, tetapi misalnya pegawai X bertanggung jawab terhadap pengadaan alat kebersihannya. Kemudian pegawai Y ini bertanggung jawab terhadap sosialisasi atau perubahan mindset dari masyarakat terkait dengan kebersihan. Nah, kemudian ketika indikator keberhasilan kinerja ini berupa tingkat kebersihan di Kecamatan C, ini siapa yang bertanggung jawab? Apakah bermasalah di alat pengadaan alat kebersihan atau bermasalah di penyerapan atau perubahan mindset terkait dengan sosialisasi tentang pentingnya kebersihan misalnya. Bisa jadi dua-duanya berpengaruh dan ini dalam ketercapaian target tingkat kebersihan Kecamatan C, atasan langsung memiliki peran yang besar. Nah, ini masuk ke kategori non-direct cascading. Pegawai yang dinilai memiliki penilaian, mendapatkan penilaian 80% dan atasan langsungnya adalah 20%. Oke, jadi cascading ini sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh indikator kinerja individu yang ditetapkan. Beda cerita kalau misalnya tadi untuk indikator kinerjanya bukan tingkat kebersihannya, tetapi misalnya prosentase ketercapaian pengadaannya misalnya, oh pengadaannya 100%, berarti untuk pengadaan alat kebersihan mutlak menjadi tanggung jawab pegawai X. Nah, ini berbeda, masuk menjadi kategori direct cascading. Oke ya, sudah menjawab pertanyaan dari Puskesmas tadi ya. Jadi untuk pejabat penilai adalah yang secara cascading memang ada keterkaitan rencana kinerjanya. Jadi kalau misalnya tadi Kasubag umumnya ini menjadi pejabat penilai, dibuat cantolan untuk kasubag umumnya itu tadi, supaya bisa ada keterkaitan antara rencana kinerja atasan langsung dengan rencana kinerja pegawai yang dinilai. Jadi silahkan dibuat matriks. Dalam matriks itu sudah sekaligus menggambarkan ada keterkaitan antara kinerja atasan langsung dengan kinerja pegawai yang dinilai. Oke, dari jawaban saya ada tanggapan lain, silakan. Baik dari luring maupun daring, boleh? Iya, silakan. Tentang kinerja tambahan, Bu. Kalau misalnya seorang pegawai itu punya SK dari Bupati, menurut tingkat dalam. Oh nggih, saya Harisa dari Dinas Kesehatan, Bu. Jadi kebenaran teman-teman di kesehatan ini rata-rata banyak ikut
di lain-lain. Misalnya pramuka, itu juga SK setingkat kabupaten, kemudian PKK, kemudian juga PMI. Itu bagaimana? Bisa dijadikan kinerja tambahan atau bagaimana? Terima kasih. Iya. Untuk penugasan kita lihat lagi apakah terkait dengan unit kerja atau dalam hal ini ketercapaian target organisasi atau tidak. Jadi kalau misalnya memang berpengaruh terhadap ketercapaian unit kerja, ketercapaian organisasi, target organisasi, maka masuk menjadi kinerja utama. Tetapi kalau misalnya dalam hal ini tidak hanya untuk target organisasi atau dalam hal ini bukan hanya di unit kerjanya dinas kesehatan saja, tetapi sudah lintas organisasi ya, atau dalam hal ini tidak hanya untuk kepentingan dinas kesehatan, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas di luar dari dinas kesehatan, maka masuk ke kinerja tambahan. Dan lingkup penugasan yang ada di dalam SK Bupati ini sekaligus menggambarkan apakah lingkupnya ini hanya sebatas di dinas kesehatan atau sudah masuk ke ini untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Rembang gitu. Kalau misalnya untuk kepentingan yang lebih luas dalam hal ini Kabupaten Rembang, maka bobotnya sudah naik menjadi 2 gitu ya. Bobotnya 2, bukan lagi 1. Dan lebih luas lagi kalau misalnya dari tugas tersebut ini perlu koordinasi dengan kabupaten lain misalnya, bukan hanya di Kabupaten Rembang saja. Penugasannya sudah sampai karena levelnya sudah tingkat provinsi misalnya, tingkat penugasannya menjadi lebih luas atau perlu koordinasi yang lebih luas, tidak hanya di instansi Kabupaten Rembang tetapi sampai ke Provinsi Jawa Tengah misalnya. Ini berarti nanti untuk bobot kinerja tambahannya bisa 3. Dan kalau misalnya dari sisi tingkat kompleksitasnya memang tinggi, nanti pejabat penilai bisa memberikan bobot 4. Ya, demikian. Ada tanggapan dari jawaban saya, silakan. Contohnya begini Bu, kalau PKK itu kan ada yang bagian kesehatan memang, tetapi kan juga ke masyarakat luas nih. Cuman kalau teman-teman yang di puskesmas, biasanya ibu-ibu bidan, mereka masuk ke tingkat kecamatan. Apakah bisa dimasukkan untuk tingkat kecamatan? Terus satu lagi Bu, yang untuk pramuka, saya sendiri bendahara pramuka peduli. Kemarin kita menggalang dana sampai dengan lintas kabupaten ke Lumajang itu kemarin. Kita menyumbang 10 rumah untuk warga yang tertimpa bencana, dan itu dikoordinasikan seprovinsi sehingga satu provinsi Jateng ini menyumbang 150 rumah dengan model yang sama. Itu bisa masuk ke bobot 3. Kan hanya dibuktikan dengan SK sebagai bendahara di kepramukaan itu misalnya gitu. Iya. Ini bisa digambarkan ke indikatornya ya, indikator keberhasilannya itu seperti apa? Lingkup penugasannya itu memang didetailkan nggak di situ? Kalau misalnya di lingkup penugasannya ini memang hanya sebatas di unit kerja atau dalam hal ini sebatas di Kabupaten Rembang saja, secara penugasan ya di dalam SK ya, maka memang nilainya hanya 2. Dan kalau misalnya di dalam SK penugasannya itu memang menyebutkan lingkupnya ini lebih besar lagi, itu bisa 3. Ya, kalau kecamatan bisa 1. Kalau misalnya lingkupnya lebih kecil ya, lebih kecil atau dalam hal ini sebatas di untuk kepentingan lingkup yang lebih kecil dari instansi, dalam hal ini Kabupaten Rembang yang lebih luas, ini bisa di
berikan bobot yang lebih kecil, 1. Ada lagi? Dari jawaban saya ada tanggapan, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke penilaian. Mohon izin Bu, ada yang bertanya melalui kolom chat. Oke, silakan. Ini ada Ibu Nini dari Kepegawaian SMP 2 Lasem. Maaf kalau untuk SKP guru SMP itu yang membuat kepegawaian atau guru masing-masing. Ya, untuk SKP ini sebenarnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Masing-masing membuat SKP. Hanya saja untuk perencanaan ini sebenarnya semua pegawai ini harus memiliki target yang dalam hal ini diverifikasi oleh tim pengelola kinerja ya. Jadi kalau misalnya ada seorang PNS memiliki target kinerja dan target kinerja ini sudah di-ACC oleh atasan langsungnya, tetapi ternyata secara perencanaan ini kurang sesuai dengan target unit kerja. Kemudian dari penghitungan secara kepegawaian ini tidak sesuai dengan jenjang jabatannya atau tidak sesuai dengan kalau di jabatan fungsional tidak sesuai dengan perolehan angka kredit minimal dalam 1 tahun. Maka memungkinkan penetapan SKP ini akan dilakukan rekomendasi atau perubahan berdasarkan rekomendasi tim pengelola kinerja. Oleh karena itu tim pengelola kinerja tadi ada unsur perencanaan, ada unsur kepegawaian, ada unsur pengawasan. Karena di dalam pelaksanaannya memungkinkan ketika seorang pegawai menyusun target kinerja dibuat seminimal mungkin. Atau misalnya karena ada hubungan yang sangat baik dengan atasan langsungnya, dengan pejabat penilainya, di mana pejabat penilainya ini memiliki pemahaman terhadap kompetensi dari pegawai yang dinilai. Dia memang kompetensinya segitu, udah dikasih target segitu aja misalnya. Padahal yang bersangkutan ini memiliki jabatan madya misalnya dalam jabatan fungsionalnya. Masa seorang madya targetnya cuma segitu? Nah, sehingga dalam penyusunan atau penetapan SKP ini perlu verifikasi dari tim pengelola kinerja, tapi diawali dari penyusunan oleh PNS yang bersangkutan. Penyusunan dari PNS yang bersangkutan berdasarkan rapat kinerja dengan atasan langsungnya dengan dilakukan verifikasi oleh tim pengelola kinerja. Tapi kalau misalnya dalam hal ini secara implementasi tim pengelola kinerja belum jalan nih atau bahkan belum ditetapkan, belum di-SK-kan. Karena tim pengelola kinerja ini kalau sesuai dengan Permenpan 8 ini ditetapkan oleh PPK, berarti ditetapkan oleh Bupati, tim pengelola kinerja. Sehingga kalau misalnya ini harus buru-buru nih untuk 2021 harus segera dinilaikan bahkan karena untuk kenaikan pangkat misalnya. Jadi belum sempat nih ada penetapan tim penilai tim pengelola kinerja, itu bagaimana? Boleh untuk tahapan itu di-skip, dianggap atasan atau pejabat penilai ini sudah objektif ya, dalam hal ini sudah paham secara kepegawaian, ini sesuai dengan batas minimal perolehan angka kredit dalam 1 tahun, kemudian dari sisi perencanaan memang sudah sesuai dengan target organisasi atau target unit kerja. Jika demikian, maka sudah dianggap penetapannya ini sesuai dengan kaidahnya. Yang perlu dihindari dalam penetapan SKP ini, yaitu tadi, pejabat atau PNS yang dinilai dengan pejabat penilainya ini seolah tidak memperhatikan batas minimal perolehan angka kredit atau dalam hal ini terkait dengan kinerja yang seharusnya dihasilkan oleh
jenjang jabatan tertentu misalnya. Nah, ketika tidak ada pemahaman dalam hal ini, maka nanti perlu ada verifikasi dari tim pengelola kinerja. Tim pengelola kinerja memberikan rekomendasi sekaligus menetapkan SKP bagi PNS tersebut. Upayakan ketercapaian target ini bisa atau sangat dipengaruhi oleh pemilik target. Sehingga pada